Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi Akuntansi 5A Pagi dengan NIM 3111901002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Perhitungan dan Pembayaran Gaji Karyawan di Masa Edukasi. Untuk latar belakang masalah, yang pertama adalah kebutuhan sumber daya manusia atau SDM. Dalam hal ini yang dimaksud adalah setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan itu sendiri adalah orang yang bekerja pada perusahaan atau pemberi kerja yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang tertulis maupun tidak tertulis. Perusahaan memberikan gaji dan bonus kepada karyawannya sesuai dengan kontribusi yang mereka lakukan pada perusahaan tersebut. Karena hal inilah, gaji dan bonus yang mereka terima berbeda-beda. Selain itu juga sesuai dengan jabatan dan posisi yang mereka tempati. Sistem penggajian. Sistem penggajian ini sangatlah penting bagi setiap perusahaan karena sebagai pengendalian pengeluaran anggaran agar tidak terjadi kesalahan atau selisih dalam perhitungan gaji dan pembayarannya. Dalam hal ini sama dengan LKP Master Edukasi. LKP Master Edukasi pun membutuhkan sistem penggajian agar dalam tiap bulannya tidak terjadi kesalahan. LKP Master Edukasi sendiri memiliki 13 karyawan yang terdiri dari CSA, tutor, serta akuntan dan konten kreator. Lalu terdapat pula masalah-masalah pada sistem penggajian di Master Edukasi, di mana masalah tersebut adalah keterlambatannya pembayaran gaji para karyawan, terjadinya kesalahan perhitungan gaji pada karyawan, dan perbedaan gaji dan bonus yang mereka terima tiap bulannya. Karena hal inilah dibutuhkannya sistem penggajian yang terstruktur pada setiap perusahaan agar terhindar dari masalah ataupun kesalahan dalam perhitungan gaji para karyawannya. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah adanya perbedaan perhitungan bonus karyawan di LKP Master Edukasi. Yang kedua, terjadinya keterlambatan pembayaran gaji di LKP Master Edukasi. Dan yang ketiga, terjadinya kesalahan perhitungan gaji di LKP Master Edukasi. Batasan masalah. Yang pertama, batasan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan data laporan gaji dan bonus karyawan di LKP Master Edukasi pada bulan September sampai November 2021. Untuk batasan lapangannya adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan Master Edukasi. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bonus di LKP Master Edukasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji di LKP Master Edukasi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja kesalahan dalam perhitungan gaji di LKP Master Edukasi. Manfaat penelitian bagi penulis adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang sistem penggajian di perusahaan jasa. Untuk pembaca, dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai sistem penggajian di perusahaan jasa. Dan yang terakhir, bagi perusahaan, dapat memberikan manfaat dan dapat sebagai bahan evaluasi kepada para karyawannya untuk dijadikan panduan mengenai sistem penggajian di perusahaan jasa. Metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Metodologi penelitian yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian dilakukan di LKP Master Edukasi yang berpusat di Ruko Keprimol nomor 40. Lalu yang kedua adalah data dan sampel atau populasi penelitian. Yang pertama adalah data primer. Data primer di sini adalah daftar gaji dan bonus seluruh karyawan dalam satu bulan. Dari keempat cabang. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data rekapan gaji dan bonus yang sudah berbentuk dokumen Excel yang telah direkap menjadi satu data dari keempat cabangnya.
Metode pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Objek yang diobservasi adalah daftar gaji dan bonus seluruh karyawan dari keempat cabang dalam 1 bulan yang diperoleh dari pihak keuangan. Lalu yang kedua ada wawancara. Dalam metode ini, penulis mewawancarai 3 orang yang terdiri dari direktur, HRD, dan CSA atau Customer Service Admin. Dalam metode ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu tentang perbedaan standar gaji, faktor yang mempengaruhi besaran gaji, perhitungan gaji dan bonus, serta keterlambatan pembayaran gaji. Lalu untuk metode analisis data. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka seperti daftar gaji dan bonus, serta absensi karyawan dalam bentuk Excel. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama adalah sejarah singkat perusahaan atau instansi. LKP Master Edukasi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2012 yang sudah memiliki 4 cabang. Lalu, LKP Master Edukasi ini sendiri bergerak di bidang kursus bahasa Inggris dan komputer. Namun ada pula kursus untuk bahasa Indonesia bagi pekerja asing yang ada di Batam. Untuk visi misi. Visi misi LKP Master Edukasi adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul, berstandar nasional dan internasional, serta mampu mencerdaskan masyarakat dalam pendidikan. Lalu untuk misinya, yang pertama menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kompetensi kerja. Yang kedua, meningkatkan standar kompetensi tutor dan tenaga pelatihan yang kompeten. Ketiga, pengembangan dan peningkatan lembaga kursus dan pelatihan. Dan yang terakhir, pengembangan program dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerja. Struktur organisasi perusahaan dan instansi. Yang pertama terdiri dari direktur, kedua ada manajer, ketiga ada HRD, keempat ada akuntan, lalu ada tutor, CSA, dan content creator. Berikutnya, ruang lingkup perusahaan atau instansi. LKP Master Edukasi adalah lembaga pendidikan non-formal yang berfokus pada kursus dan pelatihan bahasa Inggris dan komputer, yang menyediakan program kursus bahasa Inggris. Lalu ada kursus komputer ataupun kursus bahasa Indonesia bagi pekerja asing yang ada di Batam. Deskripsi kerja. Yang pertama ada lokasi unit kerja. Lokasi unit kerja terletak di LKP Master Edukasi di Ruko Kepling Mall nomor 40. Jalan Jenderal Sudirman, Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua, rincian tugas. Rincian tugas yang pertama adalah mengecek dokumen yang berisi laporan sederhana dan kwitansi transaksi bulanan yang telah dibuat oleh CSA. Apakah terdapat kesalahan penulisan? Lalu yang kedua, setelah mengecek laporan keuangan sederhana beserta kwitansinya, selanjutnya memeriksa laporan keuangan, kas kecil beserta nota, bukti transaksinya. Lalu yang ketiga ada memindahkan transaksi dari laporan keuangan sebelumnya ke dalam satu file di Excel. Lalu setelahnya mencatat semua transaksi keluar dan masuk di perusahaan ke dalam Excel menggunakan format yang telah tersedia. Lalu yang kelima, merangkum rincian gaji dari keempat cabang, kemudian membuatnya menjadi slip gaji bulanan untuk seluruh karyawan. Lalu yang terakhir adalah membuat rancangan anggaran dalam bentuk Excel untuk dilaporkan ke pihak keuangan. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diselesaikan di tempat magang yang pertama adalah membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk Excel. Yang kedua, membuat slip gaji seluruh karyawan. Ketiga, mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir, membuat rancangan anggaran perusahaan. Berikutnya, target yang diharapkan selama berada di tempat magang. Yang pertama adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Yang kedua, mempelajari tentang standar kerja selama magang sebagai pengalaman untuk menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sebenarnya. Dan lalu yang terakhir, meningkatkan wawasan serta menambah ilmu baru yang diperoleh selama magang berlangsung sebagai tambahan ilmu untuk terjun langsung ke dalam pekerjaan sesungguhnya.
Yang pertama adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop, HP. Yang kedua, Epson printer. Lalu untuk perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Excel dan Microsoft Word. Data dan dokumen yang diolah atau dihasilkan. Yang pertama adalah laporan keuangan sederhana yang berisi buku besar dan buku kas kecil. Lalu yang kedua ada kwitansi transaksi pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga ada rincian gaji, dan yang terakhir rancangan anggaran bulanan. Sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.